orang, Mary, yang masuk. Iya dokter, kebetulan ada beberapa yang berhalangan di hari Senin jam segini ya. Ya, nggak apa-apa. Eh, kenapa jadi yang ini? Selamat petang, dokter. Bentar ya. Ya, enggak semuanya masuk. Ya Bu, hati-hati Bu. Bentar ya. Saya cari dulu datanya di mana. Kemarin sampai sini ya. Ya, kita lanjutin ya. Kalau datum itu satu, kalau data itu banyak ya. Nah, kalau data yang ingin kita ketahui ini mengenai suatu populasi, biasanya yang ingin kita amati itu merupakan tentang suatu status, informasi, atau keterangan. Kemudian, saya lanjutin dulu ya. Nah, syarat data kemarin sudah ya, apakah dia sifatnya objektif, representatif, dan harus up to date. Kecuali yang saya bilang penelitian yang eh, retrospektif ya. Oke, sampai sini paham kan ya? Kemudian menurut sumber data, kemarin juga sudah, apakah itu data primer atau itu data sekunder. Kalau data primer berarti data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, sedangkan data sekunder itu ada dua. Apakah internal ataukah eksternal. Kalau internal contohnya record ya, yang kita miliki sendiri, misalnya pada suatu praktek pribadi atau klik. Kalau eksternal itu biasanya lintas sektor. Kalau Bapak Ibu nanti dapat datanya dari lintas sektor, itu termasuk data sekunder yang sifatnya eksternal. Kemudian karakteristik data itu pertama harus akurat, ya akurat setidak-tidaknya mendekati sehingga oleh kita itu perlu melakukan sampling. Samplingnya itu semakin besar eh, jumlah sampelnya, maka tentu saja kita berharap lebih representatif dibandingkan kalau jumlah sampelnya sedikit. Kemudian presisi. Presisi ini artinya dilakukan pengukuran oleh siapapun, oleh eh, orang yang sama, orang yang berbeda, diukur berkali-kali, maka dia akan memperoleh hasil yang lebih kurang sama, ya. Itu artinya reliable. Kemudian juga harus ada validitas. Nah, validitas itu bisa validitas eksternal atau internal. Biasanya kalau validitas internal itu atau eksternal itu lebih kepada karakteristik dari sampel itu, apakah dia mencerminkan populasinya atau tidak, ya, sehingga dapat dilakukan generalisasi atau tidak. Sedangkan validitas internal itu meliputi kemampuan dan keahlian dari orang yang melakukan tugas. Bagaimana sensitivitas alat diagnostik atau laboratorium, dalam hal ini saya kasih contoh misalnya pemeriksaan HB ya. Jadi kita harus tahu dulu validitas internal kita kalau misalnya kita melakukan dengan menggunakan angket, ya berarti kita harus tahu kemampuan dan keahlian kita dalam membuat angket tersebut, ya apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian kita lanjutkan tentang metode pengumpulan data ya. Metode pengumpulan data ini bisa dua. Bisa melalui kuesioner seperti yang sering kali saya sampaikan atau melalui wawancara. Nah, wawancara ini bisa dalam bentuk bebas atau terpimpin. Sedangkan kuesioner ini bisa dalam bentuk kuesioner isian ataupun pilihan. Biasanya isian sudah sangat ditinggalkan ya, tidak praktis ya. Biasanya orang lebih cepat itu menggunakan kuesioner berupa pilihan. Pakai Google Form sekarang ya lebih cepat toh, dalam waktu sebentar juga udah bisa dilakukan pengumpulan data secara cepat. Nah, pengamatan data ini dicatat segala sesuatu hal
dengan berdasarkan ya ingatan dari seseorang atau dari data lampau kita bisa. Tapi sebaiknya apapun yang kita dapatkan segera kita tuangkan ke dalam suatu dokumentasi. Nah, syarat pengamatan itu harus tahu dong apa yang akan diamati. Nah, kalau tidak tahu apa yang diamati, untuk apa ya? Kemudian kita melakukan kategorisasi. Kemudian juga unit yang digunakan untuk mengukur kategori harus jelas. Kalau tidak jelas, tidak bisa. Contohnya bulir-bulirnya itu harus jelas. Kalau pertanyaannya ambigu kan repot, ya. Kemudian harus punya derajat terapan atau generalisasi. Dari mana kita tahu ini punya derajat terapan atau generalisasi? Ya dari teori-teori yang kita kumpulkannya, kita baca, kita kumpulkan. Oh, menurut pendapat kalau A ditambah A1 ditambah 1 sama dengan 2, ya berarti itu sudah general gitu ya. Makanya sesuai dengan teori yang ada gitu ya, berarti. Kemudian besar sampel harus ditentukan, sudah dibekalin bagaimana cara menentukan besarnya sampel. Kemudian pengamatan tuh harus variable atau valid ya. Valid tidak valid harus diuji, variable tidak variable harus diuji. Ya, jangan sampai kita menggunakan instrumen penelitian yang ternyata tidak valid dan juga tidak variable. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa statistika itu atau statistik dapat dipilih ya bagaimana caranya. Apakah dia masuk ke dalam deskriptif ataupun masuk ke yang analitik atau inferensia. Kita tentukan dulu tujuan penelitian kita itu apa. Kemudian jenis dari skala data kita itu apa. Apakah ordinal, nominal, atau interval, atau berupa rasio. Kemudian asumsi dasar yang kita miliki, ya apakah dia punya hipotesis penelitian, apakah dia punya hipotesis statistik. Hipotesis penelitian itu berbeda loh ya dengan hipotesis statistik. Kemudian berapa jumlah sampel yang kita tarik dan berapa jumlah variabel yang kita gunakan dalam penelitian ini. Kemudian di sini kita bisa lihat nih contoh ya. Pertama, tahapannya kita melihat apakah ruang lingkupnya ini termasuk penelitian distribusi atau deskriptif, atau dia termasuk yang analisis atau inferensia. Artinya apa? Ada asosiasi antar variabel-variabel yang menjadi penelitian kita. Nah, kalau yang deskriptif yang bisa ditampilkan itu adalah nilai tengah. Nilai tengah loh ya, min itu rata-rata, rata. Biasanya deskriptif itu tidak mengambil rata, saya harus kasih tahu. Rata itu lebih baik di analitik. Biasanya kita menggunakan median, garis tengah, modus yang paling sering muncul. Apakah ada simpangan baku, bagaimana distribusinya, frekuensinya. Nah, ini bisa ditampilkan dalam bentuk grafik atau diagram. Sedangkan yang sifatnya analitik atau inferensia, tentu saja kita bisa lihat apakah dalam bentuk korelasi, regresi, komparasi, kita melakukan perbandingan. Ya. Nah, tujuannya juga dapat dilihat. Kalau tujuannya untuk analitik ini harus ada uji hipotesis. Ya, asosiasi. Kalau kita menggunakan korelasi berarti harus ada asosiasinya. Asosiasinya kuat baru signifikan. Asosiasinya tidak kuat ya tidak signifikan. Ya, kalau tujuan untuk yang deskriptif ini ya hanya untuk mengkarakterisasi, ya hanya mengkarakterisasi, tidak ada penarikan kesimpulan seperti yang seringkali saya infokan. Ya, aduh ini kayaknya tidak perlu ya. Nah, kalau deskriptif itu sajian data kita itu dapat dilaporkan dalam bentuk apa? Tulisan. Jadi kita menulis, misalnya perempuan ada berapa, laki-laki ada berapa, ya. Kemudian apakah usianya berapa sampai berapa, pekerjaannya apa, gitu ya. Itu dalam bentuk tulisan juga boleh. Atau kita bikin dalam bentuk tabel frekuensi. Misalnya perempuan 20, laki-laki 30, kita bikinkan diagram baloknya atau diagram pie-nya juga boleh. Atau kita bikin dalam bentuk histogram ya, diagram batang atau diagram lingkar ya terserah nanti
pandai-pandai Bapak Ibu saja untuk menampilkan data-data tersebut. Kalau saya pribadi lebih senang menampilkannya dalam bentuk bukan tabel ya, tapi dalam bentuk grafik. Biasanya kalau dalam bentuk grafik itu lebih cepat orang melihatnya. Dan harus dipahami kalau di dalam dokumentasi itu tidak pernah boleh kita bikin grafik itu dalam bentuk warna-warni, tidak boleh loh ya, tidak boleh. Jadi dikasih warna kuning, warna hijau, warna merah, tidak boleh di dalam bentuk dokumentasi. Karena kalau kita masukkan ke dalam jurnal, biasanya jurnal itu mereka menolak yang berwarna-warni ya. Tentu pertimbangan mereka untuk mencetak yang berwarna-warni itu akan butuh biaya, sehingga biasanya kita akan bikin diagramnya itu satu putih, satu abu-abu, satunya mungkin dalam bentuk diagram yang berwarna hitam, satunya lagi dibikin ada dot-dotnya ya, atau diarsir gitu. Biasanya seperti itu. Kita memanfaatkan pilihan yang seperti itu daripada yang berwarna-warni. Tapi kalau untuk kegiatan untuk presentasi memang enggak aja ya dibikin berwarna-warni. Tapi kalau saya mah enggak suka 2 kali kerja, paham ya? Sudah ini dibikin warna-warni enggak suka saya 2 kali kerja. Jadi biasanya saya bagusin, kemudian itu yang saya pakai baik untuk presentasi maupun untuk ini. Ini frekuensi ya. Bagaimana cara menghitungnya enggak ya? Ini nanti Bapak Ibu akan belajar dengan Bante siapa? Kok lupa saya jadi. Hah? Bante Kemacaro ya nanti ya. Bante Kemacaro ya paling ini ya. Saya 1-2 kali lagi ngajar, sisanya bisa diberikan kepada Bante Kemacaro untuk membimbing Bapak Ibu sekalian. Ini contoh saja tinggi badan anak kelas 6 SD ya. Ini ada berapa? Ada begitu banyak anak. Ini kalau ini kan nilainya nilai rasio ya. Kalau ini betul-betul data parametrik ya. Kemudian contoh lagi ini kita bisa lihat nilai tengah untuk yang tidak terkelompokkan. Contohnya nilai rata-ratanya berapa, rumusnya sudah ada, mediannya berapa, modusnya berapa. Ini tidak perlu dihitung, tidak perlu dilihat. Kalau masukin ke dalam SPSS, otomatis semuanya sudah ini. Ya, kemudian rata hitung bagaimana rata-ratanya, kita bisa lihat frekuensinya berapa, nanti dapat rata-ratanya 54,6 kilogram ya. Nanti ini nggak perlu, ini cuma contoh aja, nggak mau bikin kalian mumet ya. Kalau mau dibikin mumet biasanya ngitungnya satu-satu ya. Sekarang kan nggak perlu ngitung satu-satu, masukin lagi ke dalam aplikasi ya beres. Ngapain kalian diambil pusing? Kalau dulu saya harus ngitung satu-satu. Waktu ujian statistik saya harus ngitung satu-satu, bawa tabel F, bawa tabel T ya. Kemudian harus ngitung satu-satu, rumusnya pun harus hafal ya dulu. Ini enggak usah. Nah ini contohnya ya. Ini contoh histogram, misalnya ini bisa diarsir, dikasih warna putih, dikasih warna hitam, dikasih warna abu-abu, itu lebih baik daripada berwarna-warni. Atau kita bikin dalam bentuk grafik ya. Kalau yang begini kan enak ya. Tapi kalau ini enggak terlalu enak lihatnya ya. Kalau saya lebih senang. Kalau banyak data kita, banyak sekali data kita, lihat ini mah repot ya. Kalau data kita banyak, lebih baik dalam bentuk yang seperti ini. Misalnya yang satu dikasih obat apa, yang satu dikasih obat apa, kan nanti kelihatan naik turunnya ya. Nah, disitulah pinter-pinternya kita menampilkan data. Atau kita mau menampilkan data dalam bentuk 3 dimensi kayak gini. Kalau saya tidak suka ya. Dan secara internasional biasanya ini tidak diinikan ya, tidak disarankan juga. Kalau ini diagram lingkar ya, dalam bentuk diagram pie. Biasa ini kalau untuk presentasi boleh ya, tapi kalau untuk data di dalam dokumen, begitu Bapak Ibu fotokopi ini sudah nggak kelihatan lagi ya, sehingga nggak tahu lagi mana arahnya. Jadi saran saya sebaiknya tidak dibuat warna-warni kalau untuk data di dalam dokumen atau tesis Bapak Ibu. Nah ini ada analitik. Kalau analitik atau inferensia itu
berarti kita uji secara statistik. Kalau uji secara statistik, kita memiliki hipotesis statistik. Ya, hipotesis statistik itu harus ditulis dalam bentuk seperti ini. H0 atau hipotesa 0 atau hipotesa nul kita sebut ya. Contohnya, tekanan darah penduduk desa sama dengan penduduk kota. Artinya apa? H0 itu tidak ada perbedaan tekanan darah antara penduduk desa dan penduduk kota. Sedangkan hipotesis berikutnya kita sebut dengan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif biasanya kita sebut ya. Nah, hipotesis 1 atau hipotesis alternatif itu bunyinya pasti berbeda. Kalau yang satu sama, yang satu berbeda ya. Nah, dari misalnya kita punya 3 kelompok, ada perbedaan, nanti kita baru cari tahu kelompok mana yang memberikan perbedaan yang paling besar. Kalau Bapak Ibu kan tidak ada ya. Bapak Ibu penelitiannya kan cuma 2 variabel. Oke, kalau 2 variabel ya tidak ada masalah. Oke. Nah, biasanya kita ada lihat contoh nih p-value. P itu probabilitas. Angka probabilitasnya bagaimana? Apakah kita menggunakan p-value-nya 0,05? Artinya penelitian kita 95% tingkat kepercayaannya, atau kita mau pakai p-value-nya 0,01. Ya, artinya 99% dapat kita percaya hasil penelitian kita. Nah, inilah yang kita sebut dengan uji hipotesis penelitian, bukan uji hipotesis statistik, bukan uji hipotesa penelitian ya. Kalau penelitian itu berbeda lagi. Nanti Bante Sur atau coba lihat di dalam buku panduannya penulisan tesisnya, nanti di situ ada. Di sini tujuan penelitiannya apa? Apakah kita, kalau ini kita cerita yang ini ya inferensial ya, atau yang penelitian yang sifatnya parametrik. Apakah kita membandingkan? Apakah kita mencari hubungan? Ya, dua-duanya ini termasuk ke dalam penelitian yang sifatnya kuantitatif. Nah, apakah data tersebut dapat diklasifikasikan? Seringkali saya sudah singgung ya. Data itu dapat diklasifikasikan berdasarkan satu kualitatif. Biasanya ini skalanya itu skala nominal. Nominal itu artinya seperti jenis kelamin, ya, jenis pekerjaan dan lain sebagainya. Sedangkan data semi kuantitatif dia ordinal, punya peringkat. Contoh yang seringkali kita gunakan menggunakan skala Likert ya, dari 1 sampai 5, atau data yang sifatnya kuantitatif. Data yang memiliki nilai yang dapat ditentukan besarannya, baik apakah itu secara interval atau rasio yang berupa diskrit atau kontinu. Nah, ini sifat dari skala ya. Kalau rasio itu kelipatan ada, selisih ada, jenjang ada, membedakan juga ada. Kalau interval makin lama dia makin tidak ada. Ya, yang paling banyak itu adalah di data contoh ya, ini contoh ya, titer dari apa ini? Misalnya contoh titer darah gitu. Kalau Bapak Ibu kan nggak ada ya. Kalau di sini mungkin skala rasio itu nilai ya, indeks prestasi misalnya ya. Kalau interval Bapak Ibu contoh ABC nilainya ya. Sebentar ya, ada WA dari pasien, sebentar ya. Atau ada yang mau bertanya dulu? Ada lagi asumsi dasar ini nggak ya? Kita lewatkan saja. Jumlah sampel, jumlah perlakuan. Ya, ini kemarin kita sudah lakukan presentasi. Bapak Ibu juga sudah tahu jumlah variabel tergantung atau berkaitan erat dengan jenis uji yang akan kita pakai. Nah, kalau variabel ini biasanya sudah ditentukan 2x 1y atau 2y 1x ya, seringkali saya udah ini. Nah, ini untuk ujian Bapak Ibu, data ini atau tabel ini sangat penting sekali ya. Misalkan dari sini kita bisa lihat tujuan kita adalah apa? Komparasi. Komparasinya itu berapa jumlah sampel atau pasangannya
apakah dia lebih dari 2 atau antar 2. Artinya apa? Kalau 2 itu misalnya membandingkan yang satu dikasih perlakuan, yang satu tidak dikasih perlakuan. Berarti yang ini yang kita ambil, ya. Kalau misalnya 3 kita pakai, ada 3 grup, yang satu dikasih perlakuan A, yang satu dikasih perlakuan B, yang satunya tidak dikasih perlakuan. Berarti kan ada 3, berarti lebih dari 2. Ya, dan tadi lagi yang kemarin sudah saya infokan, apakah kita menggunakan satu kelompok itu prepos misalkan, berarti berpasangan misalnya, atau dia tidak, kita hanya uji di posnya aja, nah berarti dia bebas. Kalau dia bebas, uji T-nya itu uji T sampel bebas, tapi kalau dia berpasangan, uji T-nya itu pasti sampelnya berpasangan. Contoh uji sampel yang berpasangan apa? Uji peringkat bertanda Wilks, atau yang tidak berpasangan, uji Mann-Whitney, uji jumlah peringkat Wilcoxon. Ini ya contohnya ya, kalau dia menggunakan data yang sifatnya kuantitatif ya. Tapi kalau dia semi kuantitatif, tapi kalau dia menggunakan ujinya kuantitatif, pasti dia menggunakan t-test ya, uji t-test ini. Nah, kalau dia lebih dari 3, lebih dari 2 maksud saya, kita lihat lagi apakah dia berpasangan atau dia tidak berpasangan. Maka kita gunakan ANOVA yang sifatnya satu arah, atau bisa juga ANOVA 2 arah. Kalau satu arah itu begini loh maksudnya ya. ANOVA itu, penelitian itu, misalkan saya sudah tahu kalau minum obat darah tinggi itu pasti akan menurunkan tensi. Oke? Tapi misalnya Pak Dedi menemukan suatu obat. Obatnya itu ingin diuji. Apakah ini punya potensi menurunkan tensi atau tidak? Masih ragu ini. Saya ini masih ragu. Dia ini punya potensi atau enggak. Sehingga nanti pada waktu saya melakukan uji itu, saya ingin melihat pengaruh obat X terhadap tensi. Ya, pengaruhnya. Pengaruhnya bisa pengaruh positif, bisa pengaruh negatif. Artinya apa? Dia bisa memiliki pengaruh positif menurunkan tensi, atau dia tidak memiliki pengaruh positif terhadap menurunkan tensi. Malah habis makan itu tensinya jadi naik. Nah, kita kan nggak tahu. Ya, karena kita tidak tahu, makanya kita menggunakan ANOVA yang sifatnya 2 arah. Kita gambling masih. Tetapi kalau kita sudah punya suatu keyakinan bahwa obat ini memang memiliki peranan terhadap penurunan tekanan darah tinggi, maka kita gunakan ANOVA yang sifatnya satu arah. Paham ya sampai sini ya? Ada satu arah, ada 2 arah. Nah, ini bisa kalau dia datanya sifatnya kuantitatif, kita gunakan ANOVA satu arah. Tapi kalau sifatnya semi kuantitatif, misalkan dia menggunakan Likert tadi, maka kita gunakan uji Kruskal-Waltz atau uji Friedman. Nah, korelasi kalau kita mau melakukan penelitiannya bukan komparasi tapi korelasi, maka kita menggunakan korelasi Pearson regresi kalau datanya sifatnya kuantitatif. Tapi sebagai bocoran penelitian Bapak Ibu, karena sebagian besar menggunakan skala Likert atau wawancara, maka tabel yang Bapak Ibu harus lihat ini adalah tabel yang tengah ini. Ya. Karena sesuai dengan uji variabel kita di dalam penelitian S2 itu tidak lagi 2 tetapi 3, maka pasti pakai yang ini kan, benar nggak? Jadi lihat yang di sini, lihat ini 2 atau lebih dari 2. Oh, lebih dari 2, berarti saya menggunakan yang ini. Ya, menggunakan 2 uji ini. Tinggal lagi Bapak Ibu mau melakukan yang berpasangan atau bebas. Kalau bebas bisa, kalau bebas ini ya bisa saja yang satu kelompok itu isinya 20 orang, yang satunya lagi 15 orang atau 16 orang. Tidak harus sama. Paham ya? Kalau tidak sama, berarti kita tulisnya bebas tapi tidak berpasangan. Ambil yang ini. Sama juga seperti korelasi. Korelasinya menggunakan yang di sini. Oke. Udah. Ada yang mau bertanya?
Cepet kok, kan saya sudah janji kuliah saya hari ini cepet. Yuk, mau nanya nggak? Dokter, mau bertanya? Ya, silakan. Ya, kalau bisa dijelaskan lagi perbedaan antara ANOVA yang satu arah dan dua arah, yang maksudnya belum, kalau yang sudah yakin itu maksudnya yang seperti apa ya? Karena kan Oh, kalau sudah yakin. penelitian pengen tahu, Contoh, ah, kita sudah tahu ada obat tensi A, obat tensi B. Dua-duanya obat tensi A, tensi B ini Anda yakin. Kalau saya menggabungkan kedua macam obat ini, efek menurunkan tensinya pasti besar. Misalkan, itu sudah pasti. Anda punya keyakinan. Baca dari literatur, obat jenis A menurunkan tensi, obat B menurunkan tensi. Oke? Dia akan berbeda. Kenapa satu arah dua arah itu akan berbeda? One way sama two way itu eh, hmm, nah, gini. ANOVA itu ada one way, ada one tail. One way, two way, ada one tail, two tail. Nah, bingung kan kalian kan? Iya. Jadi semua penelitian itu ada one way, ada two way, ada one tail atau two tail. Kalau one way itu, namanya juga one way, satu satu jalan. Kalau two way itu dua jalan, dua kemungkinan. Kalau one tail itu dia punya dua ujung. Ada yang bisa menggambarkan nggak ya? Pakai apa yang menggambarkannya? Pakai ini deh. Gimana ya menggambarin teh? Ini ya. Ballpoint aja. Kalau misalkan nih ya, nih begini. Ini garis lurusnya. Ini yang bell shape-nya. Sampai sini paham ya? Oke? Ini kan ada ekstrim dari sini ke sini, ekstrim kiri. Dari sini ke sini, ekstrimnya ekstrim kanan. Ya, ekstrim kanan itu yang positif, ekstrim kanan itu yang negatif. Yang ini, maaf ya, saya koreksi ya. Kalau yang ini namanya two tail. Sebelah kanan, sebelah kiri kita nggak tahu dia nurunin apa dia naikkan. Oke? Dia menaikkan atau menurunkan tensinya kita nggak tahu. Ini kita sebut two tail. Kita masih ragu-ragu, makanya kita penelitiannya cuma pakai kata pengaruh. Ya, hipotesis penelitian ataupun hipotesis statistiknya, hipotesis nolnya tidak memiliki pengaruh. Hipotesis satunya itu memiliki pengaruh. Kalau kita tulis cuma pengaruh, pengaruhnya menurunkan atau pengaruhnya meningkatkan, bukan salah kita kan? Sesuai dengan hasil penelitian kita aja. Kita nggak tahu dia bisa menurunkan atau lah, salah saya di mana? Nggak ada salah. Ngomong saya pakai kata pengaruh kok, gitu loh. Tapi kalau begitu kita menggunakan kata bukan pengaruh, baik. Boleh kita tetap pakai kata pengaruh. Pengaruh obat X dalam menurunkan. Nah, kita sudah tahu menurunkan ya. Berarti kita berharap dia menurunkan toh. Kalau kita berharap dia menurunkan, berarti ekstrimnya ke ekstrim kanan. Dia harus menurunkan. Tidak bisa ke ekstrim kiri yang tidak punya pengaruh atau pengaruhnya kebalikan dari yang kita inginkan. Ya, sehingga waktu kita melakukan uji hipotesis penelitian kita tidak bagi dua. Ya, untuk kasus yang pertama kita tidak bagi. Untuk kasus yang pertama kita bagi dua. Misalnya kita dapat 0,1. T hitungnya itu misalnya 2,1. T tabelnya itu 1,2. Kan berarti tidak signifikan. Kan kalau yang disebut dengan signifikan itu T hitung itu harus lebih besar daripada T tabel. Oke, F hitung itu harus lebih besar daripada F tabel. Itu loh ya, kalau kita mau hasil kita signifikan.
Tapi ternyata F hitung kita misalnya 2 atau 1,2. F table kita itu misalkan F table kita itu 1,9. Ya. 2 dengan 1,9 signifikan atau enggak? Signifikan kan? Karena kan T hitungnya lebih besar. Kan T tabelnya 1,9. T hitungnya 2,1 misalnya. Signifikan kan? Signifikan. Tapi untuk penelitian yang mana dulu? Apakah desain kita one tail atau two tail? Paham ya? Kalau one tail artinya kita sudah yakin. Kita sudah yakin menurunkan. Jadi kita nggak perlu bagi 2. Tapi kalau kita cuma pakai kata pengaruh, kan pengaruh. Kita nggak tahu pengaruhnya ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Paham sampai di sini? Sehingga T hitung yang kita dapat itu harus dibagi 2. 2,1 kalau dibagi 2 jadi berapa? 1,05. Otomatis 1,05 lebih kecil daripada T tabel kita. Paham? Oleh karena itu penelitian kita, hipotesis penelitian kita ditolak. Karena ditolak artinya asumsi kita ditolak. Jawaban sementara kita ditolak sehingga kita harus membahasnya panjang lebar. Begitu. Ya. Kalau one way itu 2 variabel. Kalau two way ANOVA itu misalkan kita melakukan penelitian pada suatu petak sawah. Oke. Petak sawahnya ini kebetulan di satu sisi dia itu bersebelahan dengan hutan, sisi yang lain lagi dia bersebelahan dengan sungai. Ya, ini contoh ya, contoh. Satu petak sawah, bayangkan kamu punya petak sawah sekian hektar. Ya, sisi yang satu ke hutan, sisi yang satu lagi ke aliran air. Saya ingin melihat pengaruh unsur hara. Oke? Karena saya ingin melihat pengaruh unsur hara, saya harus sampling. Samplingnya itu harus dilakukan cluster. Cluster yang ada yang dekat dengan si sawah, yang betul-betul di sawahnya yang di tengah-tengah, satu clusternya itu yang dekat dengan hutan, satu clusternya itu yang dekat dengan aliran air, gitu loh. Sehingga kita punya 3 cluster. Karena kita punya 3 cluster dan kita ingin lihat semuanya, makanya unsur hara kan pasti dihitung ya. Mg-nya berapa, Cl-nya berapa, Fe-nya berapa, fosfornya berapa. Berarti dia pasti unsurnya itu sudah kuantitatif ya, karena dia pasti parametrik. Datanya pasti data parametrik. Oke. Karena datanya data parametrik, berarti masuk ke yang ini, data parametrik ya, masuk ke yang lebih dari 2 berpasangan. One way ANOVA-nya tidak lagi pakai one way satu arah, tapi sudah 2 arah. Ya. Paham ya sampai sini ya? Karena unsur hara itu akan berbeda, yang dekat dengan aliran sungai, yang di tengah-tengah, atau kita justru tidak mau mengukur unsur hara, saya mau mengukur ekosistemnya. Ekosistemnya tentu dong kalau dari yang dekat dengan hutan pasti hasil panennya juga pasti berkurang jauh banyak. Kenapa? Ada si tikusnya, ada si segala burungnya, karena dekat hutan dicaplok semua ya. Kalau unsur hara yang di dekat air tentu saja dia akan lebih berkurang unsurnya. Kenapa? Kan sedikit banyak terbawa oleh arus air. Itu logika yang bisa saya sampaikan. Gitu loh. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Dokter, ada pertanyaan melalui chat. Hah? Karena Ibu Rusmiati sedang batuk, jadi bertanyanya lewat chat, dokter. Oh, Saya izin membacakan, dokter ya. siswanya cuma 4. Ibu mau bikin R&D-nya tentang apa, buku kan? Kemarin kan katanya mau bikin buku toh. Apa buku panduan atau apa? Bisa-bisa aja sih.
Bisa-bisa aja. Kan enggak harus ke apakah ininya harus yang agama Buddha ya, karena ini pendidikan agama Buddha ya, repot juga. Memang harus ada yang agama Buddhanya. Kalau sudah ada agama Buddhanya, ininya cuma 4 kurang Ibu. Kalau cuma 4 mah, terus Bu Rosmiati kurang kalau cuma 4. Dijadikan satu aja semuanya. Misalnya, kalau misalnya tempatnya itu memang tidak terlalu banyak, misalnya sudah dibatasin satu kota juga cuman ada 4 atau 6 orang, ya mau gimana lagi gitu loh, ya kan? Berarti penelitiannya pada anak-anak yang beragama Buddha. Coba masa cuma 4 Bu? Kalau cuma 4, coba tanya sama Bante Sur ya. 4 ini agama Buddha, nanti susahnya Bu. Satu kelas sebanyak 4 untuk jenjang SMA. Nah, ya ke kota Semarang aja Bu, kalau ada 30 orang. Ya, kan ke 30 orang ini kan sudah memenuhi kriteria kan. Kalau ditanya kenapa pakai 30 orang, bukan angka ajaib. Nih kata si apa eh, jurnal yang pernah saya kasih itu begini gitu loh ya. Kan nanti harus diuji konstruknya, uji bahasanya, kemudian harus ada validitas dari ahlinya ya. Udah lagi, saya sudah selesai loh kuliah saya. Siapkah kalian ujian? Nggak ada lagi yang mau bertanya? Ya sudah, kalau nggak ada. Dokter, Bante Wandi mau bertanya nggak? Baru hari ini Bante Wandi nongol. Belum ada. Nggak ada? dokter saya mau bertanya dokter. Ya. Jika saya mengambil datanya itu kan dari anak ya, anak sekolah dasar. Tapi saya juga melibatkan misalnya guru dan orang tua untuk diwawancara atau mengambil apa itu datanya. Berarti Hmm. apakah ketika saya ngambil data itu udah masuk sekunder walaupun saya bertanya langsung atau Belum. Lo enggak dong, primer dong masih tetap. primer ya? Iya. Oke. Pokoknya primer itu pada dasarnya Ibu Mary yang ngambil itu data. Mau ngambilnya itu pakai tangan Ibu sendiri, mau pakai perantara, yang jelas dihasilkan oleh Ibu sendiri. Itu loh. Data penunjang, misalnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Deborah pada tahun 2013 misalkan. Nah, Ibu pakai data itu misalkan boleh juga. Ya, atau jumlah jumlah eh, ADHD pada satu kota misalnya didapat dari Biro Statistik segini-segini. Nah, itu data sekunder. Tetap datanya data primer itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Yuk, ada lagi? Izin bertanya, dokter. Iya. Ini terkait misalkan materi, kita mengambil dari materi peneliti terdahulu. Ya, Nah, kemudian di situ kan kita ngambilnya itu apakah harus sama persis atau boleh mungkin kita parafrase, dokter? harus parafrase, tidak boleh sama Benar. persis. Ya, Kalau karena ndak diparafrase nanti Turnitinya nggak lolos. Kalau ndak lolos nggak bisa ujian. Kalau ndak bisa ujian ya nggak bisa dapat gelar MPDB.
Oke, berarti ini ya dokter ya, kita boleh ngambil materi dari teori dari peneliti terdahulu dan juga boleh diparafrasekan ya, nggak harus. Parafrase, misalnya dia bikin begini, penelitian apa ya, etos kerja dipengaruhi oleh satu dua tiga, dipengaruhi oleh kedisiplinan, dipengaruhi ini bla 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 bla, dalam kurung misalkan ya, Iya. diambil sumber dari siapa. Mm-mm. Nah, ibu mau ngomongan siapa? Kalau nggak diparafrase nanti ibu nanti kena, sehingga Iya. nanti ibu bilang aja banyak faktor yang mempengaruhi etos kerja, di antaranya adalah gitu loh. Ah, iya. Kan sudah berbeda Iya. kalimatnya. Itu kan kita parafrase. Kita bisa menggunakan sumber referensinya yang terbaru aja, yang tadi dia ngomong, atau kita mau mengacu pada yang dua tadi gitu loh. Kalau saya mah ngambil yang terbaru lah, ngapain ngambil yang diacu. Ya, Iya. Baik dokter, terima kasih. sama-sama. Oh ya, besok saya nggak bisa ngajar ya. Besok saya ada keperluan, sorry. Pukul 19.00 saya ada eh, rapat terjadwal besok. Kalau besok kan 18.30 sampai, kalau sampai 19.00 mah repot. Ya, sehingga nanti Jumat aja kita ketemu sambil bahas yang terakhir. Nanti mungkin saya kasih pembahasan beberapa soal untuk dijadikan UAS. Ya, minggu depannya kita udah UAS ya, biar cepat selesai. Makanya gunakan kesempatan untuk bertanya. Udah, sudah jenuh. Saya izin bertanya. Udah, Pak Dendi udah. Udah ada yang mau ditanyain. Suryaonen nggak ada, Bante Wandi nggak ada, Fanny Chiang nggak ada, sama Neri Vita nggak ada, sama Neri Putri yang nggak ada hari ini. Bu Sugiarti tadi Eh, ada. maaf dok, Oh ada. iya ada, Dok, tapi nggak ya, menongolkan diri ya, nggak apa-apa. maaf dok, saya lagi perjalanan soalnya nggak on. Iya iya, padahal nggak usah ikut Ya. kuliah nggak apa-apa. Yang sedang berjalan, yang sedang ini juga nggak usah ikut dan nggak apa-apa toh. Namanya juga tambahan. Kalau tambahan kan, kalau mau dimakan ya boleh, nggak mau dimakan kan nggak bisa ada yang maksa toh. Iya dok, tapi ini bagus kok suara HP-nya jadi bisa ikut belajar. Oh ya, Ya. sama-sama terima. Dok, saya izin bertanya juga. Oh boleh. Ya, mau tanya itu untuk penyebaran angket itu biasanya dilakukan berapa kali? Eh, terus untuk Kedengeran, cuman kedengeran pembagian angket saja. Kalau pembagian angket ya kita sudah tetepin ada 200 orang yang langsung disebar aja. Benar nggak? Kita sudah tahu satu kelompok. Misalnya, kan saya sudah bilang populasi kita di satu sekolah itu ada 100 orang. Setelah dihitung kita hanya pakai 80 orang. Ya kita tentukan saja 80 orang itu mau kita sebarkan seperti apa. Benar nggak? Kita kirim Google Form-nya secara random atau kita print, kita cegat anak-anaknya, pokoknya 80 anak yang masuk pertama kita kasih, udah nggak peduli dia mau tinggi, pendek, gemuk, lucu, bulat atau apa, nggak peduli lagi kita, pokoknya 80 orang yang pertama kita kasih itu angket. Oke, kita udah tentukan dulu, jadi nggak pilih-pilih jadinya, oh anaknya si Anu kita nggak kasih, oh anaknya si Anu marah kita kasih, yo jangan, gitu aja. Pokoknya angketnya sebisa mungkin disebarkan secara random. Oke, baik dok, terima kasih. ya. Saya harus jujur sama kalian yang nggak ikut kuliah. Saya yang 2 hari terakhir ini, saya pastikan nggak akan bisa menjawab pertanyaan saya. Dokter izin bertanya, Ya, sama Neri. ini masih menyambung dengan pertanyaan yang Luhur sama Nerinita. Jadi itu kita kan menyebar angket. Nah itu maksudnya mau berapa kali gitu dokter? Hah? Apakah kita harus Satu kali ya.
untuk uji cobanya. Karena dulu itu pembelajaran kuantitatif itu turunnya Tiga sampai kali. menemukan Sampai apa? Sampai apa? maksudnya kayak bisa diuji cobakan 1 sampai 2 kali sampai benar-benar siap itu angket gitu untuk diberikan ke subjeknya gitu dokter. Kan begini, angket itu kan kita buat ada bulir-bulir pertanyaannya toh. Nah, bulir-bulir pertanyaan itu kan harus dilakukan uji validitas dulu. Sebelum angket yang ingin kita lakukan penelitian itu harus diuji validitasnya dulu, oke? Nah, kita harus menentukan dulu berapa kelompok yang kita bagikan untuk si uji validitas. Kalau kita sudah dapat untuk uji validitas, oh, semua punya saya ini sudah valid, ya udah. Sehingga sisanya 80 orang tuh tinggal dibagi, selesai kok. Mau disebarkan dalam 1 kali boleh. Ay, capek 80 kali saya nyicil 2 kali. Bukannya maksudnya gini loh ya. Sudah nyicil 80 kali, kemudian diulangi lagi 80 kali. Aduh, yang dibagiin angket juga lihat muka kita udah bosen kali. Loh, saya ini sampai guyu loh ya. Guyon terus, saya mah orangnya guyon terus. Ya mending kalau kita waktu kita bagi, waduh ini yang diharap-harapkan, yang ditunggu-tunggu. Lah, kan kadang-kadang lihat muka kita orang juga sudah jenuh, yang ngapain? Pokoknya 80. Sekarang perlu nggak ketemu orangnya? Kan nggak perlu, kayak Google Form. Nah, dulu kan dibagi-bagikan begitu karena kan nggak ada Google Form toh. Benar nggak? Nggak ada Google Form untuk mencapai angka angket yang kita sebarkan itu biar terpenuhi. Kita nggak bisa 1 kali. Misalnya kita survei ke pasar gitu loh ya. Betul kan? Begitu kan maksudnya? Kalau survei ke pasar, kita misalnya kepengennya 1.500 orang yang datang ke pasar itu cuma 30 orang per hari, ya dibagi aja, berarti 50 hari kita harus bekerja. Benar kan? Nah sekarang kalau Google Form, kita sebarin angket, Mary tolong ya disebarkan ke grup kamu, Brad, disebarin sesuai dengan kriteria, balik ke kita 70, oh kita sudah hitung, pertama kali 10, pertama kali lagi dari grup ini berapa, kalau sudah sampai 80 ya sudah, ya toh gitu. Saya nggak ngerti harus digimanain, waktu kalian sekolah dulu gimana, pripun, coba saya dijelasin. Ayo yang luhur coba, udah panggil yang luhur loh saya. Dulu kuantitatif apa ya dosen? Nih dosen kita dulu siapa ya? Ya enggak tahu saya. Yang jelas bukan saya. Dulu suka saya dokter. Dulu Hah? kuantitatif harusnya tuh siapa ya Van? Sopo dosennya? Banti Kema. Terus gimana? Bukan Bante Kema saya. Siapa ya Van? Yang bukan Bante Kema dokter. Makanya kayak waktu pas penelitian itu saya kan diarahin apa namanya? Jumlah saya tuh 29. Ya. Pas waktu sempro itu saya dibilangnya ini nggak bisa pakai kuantitatif yang apa yang bukan non parametrik gitu, harusnya pakai non parametrik bukan yang parametrik. Terus sama itu bilangnya non parametrik nggak pakai non parametrik nggak apa-apa, pakai parametriknya nggak apa-apa gitu. Jadi saya bingung kadang dokter pakai statistiknya yang gimana. Loh, tadi kan sudah diajarin toh. Kalau data kita ordinal atau nominal, sudah jelas data kita data non parametrik. Kalau kita sudah ngomong kita pakai angket, sekarang saya sudah dari sejak awal ngomong, kalau pakai angket itu artinya tidak ada nilai nol absolut. Oke? Ya, kita mengkategorisasikan ada 0, 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi angka 1 tidak lebih kecil daripada angka 2. Itu loh konsepnya. Supaya tidak bingung, karena tidak bisa lebih besar daripada angka 2 nomor 1, angka satunya, berarti itu datanya data
ordinal. Karena dia data ordinal, maka dia datanya non-parametrik. Semua data yang sifatnya non-parametrik atau semi kuantitatif itu harusnya tidak bisa dilakukan uji secara statistik, titik, tidak pakai koma. Ya, harusnya semua data itu tidak bisa dimasukin uji statistik. Tetapi ada toolsnya untuk mendekati yang sifatnya semi parametrik atau yang kalian sebut apa tadi, data-data ordinal tadi, untuk dapat dilakukan analisis secara kuantitatif. Agar kenapa? Agar dapat ditarik suatu kesimpulan gitu loh, yang luhur. Ya, jadi kapanpun kalau kita pakai angket, udah deh, jawabannya sudah mati aja, non parametrik. Nggak ada lagi jawaban yang lain, non parametrik pokoknya. Nggak usah otak kita dikacaukan sama omongan si anu, nggak usah. Pokoknya kata dokter Kakak, non parametrik udah. Saya penelitiannya di mana? Di pendidikan keagamaan Buddha. Ya, penelitian saya menggunakan angket. Ya sudah, pokoknya data saya non parametrik. Karena data saya non parametrik, cuman bisa dilakukan uji secara semi kuantitatif menggunakan data non parametrik tersebut. Pakai diagram yang terakhir yang saya keluarkan tadi, selesai. Mau soal pembagian angketnya sekaligus ya boleh, mau dicicil-cicil juga boleh, benar ya? Oke. Kecuali nanti waktu yang luhur menggunakan yang lain lagi, yang satu tentang etos kerja atau etos belajar, ya, kedisiplinan dalam belajar, itu kan berarti kan pakai angket. Tapi yang satu lagi prestasi belajar kan datanya data parametrik, karena dia punya nilai 0 absolut. Karena punya nilai 0 absolut, artinya datanya itu bukan semi kuantitatif lagi, datanya pasti kuantitatif, pasti rasio. Ya, sehingga ujinya nanti yang satu menggunakan uji secara pendekatannya menggunakan non parametrik, yang satu lagi ujinya menggunakan uji yang parametrik, ya. Contohnya pakai ANOVA tadi. Oke. Wah, kamu kok memberikan saya ide untuk membuat soal sih? Walah si yang luhur ini. Mateng angkatan ini. Ya. Saya sudah punya ide nanti bikin soal khusus untuk angkatan 2024 ini. Jadi saya kasih tahu ya, soal saya itu berunut, punya urutannya. Kalau dari nomor satunya sudah salah jawab, saya pastikan sampai ke nomor selanjutnya Bapak Ibu akan salah langkah. Ya, jadi penting pemahamannya yang baik-baik dulu dengan saya mata kuliah ini. Ya, ini bekal waktu ujian, jadi nggak ada salah lagi. Ya, ngotot di situ. Mau dosen kamu nanti bilang, ini nggak bisa, ini harus parametrik. Tidak bisa. Sesuai dengan data ini loh diagramnya. Udah, mau ketemu, nggak ketemu, mau marah, nggak mau marah, mau nesu, pokoknya nggak mau tahu. Pokoknya data saya seperti ini. Ya, makanya nanti kalau penelitian, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, ya. Dok, saya bimbingan si anu, dosennya si ini gitu ya. Saya penelitiannya mau kuantitatif, nggak ngerti mau pakai yang mana, boleh. Silakan bertanya. Nggak marah, nggak saya akan kasih jawaban. Iya, nggak apa-apa. Siapa ini? Pak polisi nih ya. Siap, Pak Dokter, HP-nya drop, izin. Nggih, boten napa-napa. Yuk, ada lagi? Izin bertanya, dokter. Nggih. Ini masih ada hubungannya tentang angket. Ya. Kalau misalnya kita membagikan angket yang sudah tervalidasi, itu bukan pakai Google Form, tetapi pakai paper.
secara idealnya karena biasanya kita pakai itu kan di jam pelajaran agama, sedangkan pelajaran agama itu biasanya kan terbatas, dokter. Ya. Seandainya ada siswa yang belum selesai, apakah boleh dilanjutkan untuk pertemuan selanjutnya atau harus selesai di waktu di hari tersebut, dokter? Sebaiknya diselesaikan. Oh ya, Ya, ya. dibikin rentang waktu saja. Misalnya kita tahu jumlah soal kita segini, ya kita butuh waktu 30 menit. Ya minta alokasi waktu 30 menit aja sama yang ngajar. Ya paling kan beliin bakso, ya pulang aku beliin kamu bakso ya. Minta waktunya 30 menit gitu. Iya, Ye, baik. Ya, baik, dokter. Terima kasih. ngajarin nggak bener dokter kakak ini. Udah, udah ya. Sudah nggak ada lagi. Nanti hari Jumat kita belajar deh. Kasih soal ya. Contoh soalnya ya. Belajar contoh soal. Tolong dipahami. Tolong dijawab sebisa mungkin. Supaya nanti nilainya bagus semua. Kan kalau nilai kehadiran sudah, nilai tingkah laku ya saya anggap baik, nilai tugas saya anggap sudah ada, kemudian nilai UTS kan sudah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal berusaha keras di UAS ya. Dan satu lagi, jangan lupa waktu UAS itu semua petunjuknya itu dibaca secara cermat, teliti. Ya, kalau tidak dibaca cermat, tidak dibaca teliti, saya tidak nerima lagi WA nanti. Dokter, saya udah kirimin 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu nggak nyampenya ke saya, nyampenya ke Mary. Yang saya nggak mau tahu, yang gitu-gitu, ya. Ya, yang gitu nggak boleh loh ya sama saya. Pokoknya kalau sudah tahu ya sudah, salah ya sudah. Ya, ada dosen kalian juga seperti itu kok. Jadi mahasiswa saya nggak ada yang namanya teman, nggak ada yang namanya ini nggak ada, ya. Nggak ada. Misalnya karena yang luhur harus dikasih nilai bagus, enggak. Pokoknya yang gitu ya. Semuanya sama aja. Kalau lagi belajar semuanya sama gitu. Tapi saya berusaha semuanya dapat nilai bagus, ya. Biar nanti nolong IPK-nya gitu, ya. Saya jadi dosen tuh nggak pelit nilai kok. Sangat tidak pelit nilai. Ya ngapain juga bikin kalian susah. Kalau kalian happy kan saya juga happy. Nanti silakan bertanggung jawab dengan ilmu yang sudah diperoleh. Itu aja. Pokoknya bekalnya sudah saya kasih. Ya, oke. Gitu aja ya. Ya. Dokter Selamat malam. izin satu sebelum bubar, izin menginformasikan aja dokter, ternyata sampai hari ini pun untuk presensi masih belum bisa dan tidak diperbaiki juga dengan pihak Semeratungga. Jadi sekali lagi Mary-nya. izin aja. Ada beberapa teman juga demikian dokter. Terus Jadi sudah disampaikan ke Bantai Sur. saya pernah sampaikan, tapi sepertinya belum ada follow up ya. Oke. Apalagi saya paling males ngurusin yang beginian. Sudah saya sampaikan, dijawab oke. Ya sudah. Pokoknya yang penting Bapak Ibu, eh, kenapa memang nggak bisa isi maksudnya teh? Iya, karena itu jadwalnya salah di pukul 12:30 malam. Hah? Iya, dini hari jadi bentar. Seperti itu dokter. Jadi saya kesulitan bangun 12:30 untuk isi presensinya. Sedangkan ketika saya sudah sampaikan lagi ke admin dan bahkan juga ke Bante Wandi juga sudah, ke Bante Sur juga sempat. Duh, Bantai Wandi gimana pencerahannya? Izin Prof. Ya kita udah konfirmasi ke pihak adminnya juga Prof. Kemarin kan udah ada yang benar. Terus atau lagi ada perubahan lagi terkait dengan hari dan tanggalnya juga kita sudah sampaikan juga sih kemarin dokter. Tapi masih belum Tapi ini itu nggak Dok. menghalangi Bapak Ibu untuk ujian toh? Ya tidak. Iya, ujian mah ujian aja. Kan dari saya kan nanti keluar nilai, udah ada masalah. Yang ada masalah itu nanti kalau ininya tidak ini.
Yang dekat kampus siapa? Yang dosen di kampus siapa? Yang luhur kan? Yang luhur Vita. Dewandi, dokter, itu dekat dengan Kepala Semaratungganya malahan, dokter. Bante Karuno. Iya, dokter. Ya, kita serahkan nasib teman-teman kepada Bante Wandi. Monggo dibantu Bante. Ya, udah nggak mungkin toh suruh bangun jam 1 malam. Kuliah saya jam sekarang gitu loh. Oh, ya nggak apa-apa, seadanya aja. Yang jelas kan kalian ada, saya anggap ada tiap kali kuliah ada. Ada ndak ada ya saya nggak ambil pusing lah kalau soal kuliah mah dianggap ada aja semuanya. Mau yang hadir hari ini cuma 50%. Kemarin istri saya kuliah, dosennya marah karena mahasiswanya cuma hadir 2/3 orang. Dan kuliahnya cuma 2 minggu sekali karena kelasnya kelas khusus. Marah dosennya. Ya, sama seperti bapak ibu usianya. Jadi yang nakal itu sebenarnya kadang-kadang bukan, saya nggak ngomong bapak ibu nakal ya. Nah, jadi ya itu kalau kita patuh ya patuh, kita nggak patuh ya mau gimana. Kalau saya nggak ambil pusing yang gitu-gitu, kalian mau hadir nggak hadir nggak ambil pusing, dari awal juga sudah ngomong kan, nggak ambil pusing pokoknya. Intinya itu. Kalau kepengen belajar ya hayu, nggak kepengen belajar nggak apa-apa, sudah gitu aja. Oke. Mau nilai bagus saya kasih. Ya, Pak Tripitoyo ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak ada, kita akhiri. Sampai ketemu hari Jumat ya. Siap-siap untuk latihan. Ya. 1, 2, Baik, 3 dokter. saya Terima akhirin kasih. ya. Selamat Namo malam. Buddhaya, dokter. Selamat Selamat beristirahat. malam, terima kasih dokter. Nama saya Adi Budaya. Namo Budaya. Sehat-sehat Namo terus ya. Buddhaya, Saya dokter. ingin itu ya. Bye.